Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Andi Sabrina, seorang mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Anak-anak, sebelum pelajaran ini kita mulai, salah satu dari kalian silakan pimpin doa. Ya. Ya, berdoa selesai. Sebelum Ibu mengajar, Ibu akan bacakan kompetensi dasarnya, yaitu 3.3 menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ibu akan masuk di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep sumber daya alam serta mengidentifikasi jenis sumber daya alam. Yang kedua, siswa mampu menganalisa potensi dan persebaran sumber daya kelautan, pertambangan, kehutanan, dan juga pariwisata di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan konsep analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam pembangunan. Yang keempat, siswa mampu menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu ingin salah satu di antara kalian menyebutkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Ya, siapa? Ya, betul sekali. Masih ada? Nah, betul sekali. Nah, yang semua kalian sebutkan itu semuanya betul. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali apa itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu klasifikasi sumber daya alam. Nah, klasifikasi sumber daya alam itu semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam memang sangat bermanfaat dan menjadi tulang punggung ekonomi suatu bangsa. Tanpa tanah, tanpa air, hutan, udara, dan mineral, suatu bangsa tidak dapat mengembangkan pertanian, perikanan, dan juga industri. Nah, sumber daya alam juga membentuk lingkungan alam yang berguna demi kehidupan manusia dan juga pembangunan. Sumber daya alam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, sumber daya alam yang berdasarkan pemanfaatannya. Berdasarkan sifat kelestariannya, sumber daya alam dapat dikelompokkan atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini ketika persediaannya habis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian persediaan sumber daya alam itu dengan relatif mudah dapat diproduksi kembali. Contohnya seperti sumber daya alam jenis ini yaitu seperti energi matahari, angin, air, hutan, dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya alam yang tak terbarukan adalah sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu. Sumber daya alam ini tersedia dalam jumlah yang terbatas. Ketika dikonsumsi, sumber daya alam tak terbarukan secara mendasar berubah atau hancur. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan adalah seperti bahan bakar,
yaitu minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Kemudian mineral, baik logam maupun non-logam, dan bahan bakar nuklir misalnya uranium. Kita masuk yang kedua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Nah, sumber daya alam berdasarkan jenisnya ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu sumber daya alam abiotik atau non-hayati. Nah, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam fisik. Nah, sumber daya alam non-hayati ini berupa benda-benda mati yang ada di lingkungan alam fisik. Nah, contohnya itu seperti tanah, air, udara, batuan, dan juga mineral. Sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup seperti hutan dan produk hutan, tanaman pertanian, pakan ternak, hewan liar, dan peliharaan. Contohnya itu seperti burung, reptilia, dan juga ikan. Nah, sumber daya alam hayati ini memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sumber daya alam hayati dapat terus memproduksi dan meregenerasi populasi mereka selama kondisi lingkungan tetap menguntungkan. Nah, itulah sebabnya sumber daya alam hayati termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Nah, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam materi. Yang kedua, sumber daya alam energi. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam ruang. Nah, apa itu sumber daya alam materi? Yang pertama itu sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya itu seperti batu, besi, emas, dan juga kayu. Kemudian sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Contohnya itu seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, dan juga energi pasang surut. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam ruang yang dimaksud di sini adalah ruang untuk tempat tinggal dan melakukan berbagai aktivitas seperti mencari nafkah dan juga bermain. Nah, contoh sumber daya alam ruang ini seperti sumber daya ruang adalah yaitu seperti tanah. Nah, Ibu sudah menjelaskan apa itu sumber daya alam dan juga klasifikasi sumber daya alam. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok sesuai absen ya. Anak-anak, Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok sesuai absen ya. Oh, ada yang tidak hadir? Dia akan menyesuaikan nanti ya. Ibu akan berikan kalian waktu 20 menit untuk berdiskusi dan kelompok lain menanggapinya dan memberikan tanggapan bagi kelompok lain. Baiklah, Ibu akan menunjuk salah satu kelompok dari kalian yang akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Baiklah anak-anak, minggu depan kita masuk di pertemuan kedua ya, yaitu potensi dan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.